Terlalu sibuk dengan smartphone saat berjalan? Tenang, robot mata ini akan menggantikan mata Anda untuk melihat sekitar. Robot yang diberi nama The Third Eye atau mata ketiga ini diciptakan oleh seorang mahasiswa industrial design, Min-wook Park. Dikembangkan oleh Park sebagai bagian untuk mendapatkan gelar teknik desain inovasi di Royal College of Art at Imperial College London. Perangkat ini berfungsi untuk melihat rintangan sekitar ketika mata si pemakai sedang fokus pada layar ponselnya. The Third Eye dibuat dengan menggunakan platform elektronik open source Arduino. Terdiri dari badan plastik transparan yang mampu dipasang ke dahi menggunakan bantalan gel tipis. Mata robot akan membuka kelopak mata plastiknya secara otomatis ketika kepala sedang menunduk. Pada mata robot juga terdapat speaker dan giroskop. Sensor yang digunakan pada smartphone untuk mendeteksi orientasi ponsel dan secara otomatis memutar layar. Jadi perangkat akan mengeluarkan suara peringatan apabila ada penghalang yang terdeteksi berada pada jarak 1 meter dari si pemakai. Dengan robot mata ketiga, si pemakai bisa fokus dengan dunianya di layar ponsel tanpa perlu khawatir menabrak sesuatu. Sebenarnya proyek ini adalah gambaran satir bagaimana Homo sapiens berevolusi menjadi Homo sapiens. Dengan menggunakan smartphone dalam postur tubuh yang buruk, tulang leher kita condong ke depan memberi kita sindroma leher penyu dan kelingking yang kita sandarkan pada ponsel kita menekuk di sepanjang jalan, katanya kepada Dezin. Alih-alih mencoba untuk menyangkal atau mengurangi kebiasaan buruk dalam penggunaan smartphone, Project Park ini justru menerima kenyataan yang tak terhindarkan. Karena menurutnya, penggunaan smartphone sudah meresap dalam kehidupan modern sehingga tidak mungkin menyangkal adanya evolusi Homo sapiens. Saya berharap tindakan yang secara ironis menunjukkan apa yang kita lakukan dengan ponsel cerdas kita dapat membantu orang meluangkan waktu untuk refleksi diri. Tambahnya, gadis gunakan robot untuk selesaikan PR-nya. Jujur saja, ketika Anda berlibur, hal terakhir yang ingin Anda lakukan adalah mengerjakan PR. Dan pada perayaan Tahun Baru Imlek tahun ini, seorang gadis remaja dari Tiongkok memutuskan dia tidak akan membiarkan pekerjaan rumah menghalangi liburannya dengan membeli robot senilai $120 untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan uang amplop merahnya. Menurut Xinjiang Evening News, ibu gadis itu terkejut bahwa putrinya telah menyelesaikan pekerjaan rumahnya dalam waktu singkat dan lebih bagus lagi. Kejutannya berubah menjadi kemarahan ketika ia menemukan perangkat bagus saat ia sedang membersihkan kamar putrinya. Setelah mencari tahu untuk apa robot itu, sang ibu melakukan apa yang dilakukan orang tua yang tenang dan rasional lakukan. Ia menghancurkan robot dan dengan marah berbagi pengalamannya di media sosial. Menurut South China Morning Post, alat itu dikenal sebagai robot penyalin. Alat ini dilengkapi dengan lengan robot, tempat Anda menempelkan pena atau pensil, dan perangkat lunaknya memungkinkan Anda menulis dalam semua jenis font. Namun nilai jual utamanya adalah dapat membuat teks tulisan tangan yang sangat realistis jika pengguna memasukkan tulisan tangan mereka sendiri ke dalam aplikasi khusus. Pengguna harus memasukkan 6.000 sampel karakter yang berbeda sehingga robot dapat mempelajarinya. Tetapi begitu selesai, voila, Anda telah mendapatkan sendiri robot PR yang sudah Anda custom. Netizen Tiongkok mendukung gadis muda itu di Weibo, yang setara dengan Twitter di Cina. Beberapa membandingkan pintasannya dengan mereka menempelkan pena secara berurutan untuk menyalin beberapa kata sekaligus ketika mereka berada di sekolah. Yang lain mengatakan bahwa para guru harus berusaha untuk memberikan pekerjaan rumah yang lebih kreatif, tidak hanya memaksa siswa untuk menyalin teks berulang kali. Bagaimana menurut kamu? Apakah siswa salah di sini karena menyontek atau haruskah guru lebih berupaya membuat pekerjaan sekolah yang menarik? Beritahu kami di kolom komentar. Berjalan dengan pasangan sambil bergandengan tangan adalah salah satu hal yang menyenangkan. Namun, masih ada beberapa orang yang sulit mendapatkan pasangan, sehingga tidak bisa merasakan hangatnya berpegangan tangan. Berangkat dari permasalahan ini, sekelompok peneliti di Universitas Gifu, Jepang, mengembangkan teknologi yang diberi nama Walking Girlfriend atau kekasih berjalan. IT Media melaporkan, alat ini berupa sebuah tangan yang bisa memberikan pengalaman bergandengan tangan bagi yang memakainya. Layaknya tangan manusia sungguhan, alat ini memberikan kelembutan dan kehangatan. Kerangkanya dilapisi dengan material gel yang lembut dan dilengkapi alat penghangat serta sensor untuk mendeteksi genggaman. Bahkan sensor ini juga bisa membuat tangan buatan ini
menggenggam balik tangan orang yang memakainya. Alat ini juga berisi mesin yang bisa menarik lengan bawah untuk mengingatkan pengguna agar tidak berjalan terlalu cepat. Hal ini sama seperti saat kita berjalan bersama orang lain dan harus menyeimbangkan langkah kaki. Di antara material gel dan penghangat diselipkan sebuah kain basah. Air dari kain ini bisa merembes seperti keringat yang keluar saat gugup. Air ini juga dicampurkan aroma seperti sampo supaya menghasilkan wangi. Untuk memperkuat sensasi menggenggam tangan sungguhan, suara langkah kaki, gesekan pakaian, dan suara napas juga akan terdengar melalui sensor dan speaker dari smartphone pengguna, seperti dikutip IT Media. Dengan menggabungkan semua teknologi ini, pengguna bisa mendapatkan sensasi berjalan dengan bergandengan tangan meski tidak memiliki pasangan. Tak hanya itu, alat ini juga bisa menjadi cara untuk menghindari kerumitan dari pandemi corona, mengurangi rasa kesepian, dan mengatasi kurang olahraga. Tertarik mencoba? Robot ini mungkin bisa jadi cara baru untuk mencegah penyebaran virus corona. Sebuah toko di Osaka, Jepang menjadi tempat uji coba untuk sebuah robot yang bisa meminta pelanggan untuk memakai masker dan menjaga jarak aman. Robot yang diberi nama RoboV ini dikembangkan oleh sebuah perusahaan bernama Advanced Telecommunications Research Institute International seperti diberitakan The Guardian. Perusahaan berharap robot ini bisa mengganti peran staf di toko dan mengurangi kontak langsung dengan manusia di tengah pandemi. Uji coba robot ini dimulai pada Rabu 11 November 2020 lalu dari pukul 3.30 sore sampai 6.30 malam di sebuah toko merchandise klub sepak bola profesional Jepang, Cerezo, Osaka. Rencananya, uji coba akan dilangsungkan sampai 30 November, tapi bisa juga diperpanjang, dikutip dari The Japan Times. Dengan tata letak toko yang sudah diatur sebelumnya, robot yang dilengkapi dengan kamera dan sensor ini bisa berpatroli di sekitar toko, mengamati pergerakan pelanggan, dan mengukur jarak menggunakan laser. Robot ini juga bisa mengidentifikasi pelanggan yang tidak memakai masker dan meminta mereka untuk memakainya, setelah petugas mengkonfirmasi melalui kamera bahwa robot itu tidak salah. Robot canggih ini bisa mengingatkan pelanggan yang terlalu berdekatan untuk menjaga jarak saat antri membayar. Bahkan, robot ini juga bisa menggantikan peran staf toko untuk mengarahkan pelanggan ke tempat produk yang ada di toko. Inovasi yang diciptakan pada robot ini merupakan upaya Jepang untuk menurunkan jumlah kasus terinfeksi dan kematian karena virus corona. Menurut data dari WHO, perkembangan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per tanggal 16 November 2020 di Jepang adalah 118.136 kasus dan 1.885 orang meninggal. Siapa di antara kalian yang semester ini seharusnya sudah wisuda, tapi ternyata terhambat karena wabah corona? Salah satu universitas di Jepang menemukan cara baru yang jenius dan unik untuk mengadakan upacara wisuda tanpa mengharuskan mahasiswanya muncul. Dilansir dari Board Panda, BBT University di Jepang baru-baru ini menyelenggarakan upacara kelulusan di Hotel Grand Palace di Tokyo pada tanggal 28 Maret lalu. Mereka memanfaatkan teknologi untuk menghadirkan mahasiswanya secara virtual tanpa harus datang secara fisik. Cara ini sangat membantu mencegah penyebaran coronavirus. Para wisudawan secara remote mengoperasikan robot yang mewakili mereka di tempat acara wisuda untuk menerima sertifikat kelulusannya. Ada 4 robot yang digunakan sebagai perwakilan lulusan dari 2 departemen. Para wisudawan secara remote mengoperasikan robot Newme dari jarak jauh. Robot-robot ini dikembangkan oleh Anna Holdings. Masing-masing memiliki layar tampilan yang menunjukkan wajah mahasiswa yang mengoperasikannya dan lengan robot untuk menerima sertifikatnya. Robot ini juga mengenakan pakaian kelulusan. Sementara wisudawan yang lain ikut berpartisipasi dalam upacara kelulusan secara online dengan Zoom. Keren juga ya?